kita lihat azan. Awalan as-sunanul lati qabla salati, yang pertama akan syarahnya itu as-sunanul lati, yakni sunnah-sunnah qabla salati yang dilakukan sebelum salat. Satu, al-azanu, bermula yang pertama adalah azan. Lughatan, yang dimaksud azan itu secara bahasa adalah al-i'lamu, yakni pemberitahuan. Jadi azan itu artinya secara bahasa pemberitahuan, pengumuman lah gitu. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat yang dimaksud dengan azan adalah zikrun maksusun, zikir yang khusus, matlubun li sholatin, yang dituntut untuk sebuah solat, maktubatin, yang solat itu adalah solat yang wajib, asolatan alal a'yan, yang itu semuanya solat yang diwajibkan secara hukum asal ya. Maktubatin asolatan alal a'yani, yang dimaksud azan adalah zikir khusus yang dianjurkan saat melaksanakan sholat fardu, yang sholat fardu itu adalah fardu dari asalnya, alal a'yan, bagi tiap-tiap orang. Jadi maksudnya zikir-zikir khusus. Apa zikir-zikir khususnya? Ya tadi itu kita lihat pada syarhut ta'rif, penjelasan mengenai pengertian ini. Zikrun maksusun, yang dimaksud azan adalah zikir yang khusus. Apa itu maksudnya? Ai zikrun muayyanun bihi, zikir yang tertentu padanya. Wahwa, dan zikir yang dimaksud adalah Allahu Akbar ila akhirih, yang sudah kita baca tadi itu azan, yaitu azan. Jadi nggak boleh kita azan dengan cara yang lain. Pak, kan azan itu artinya secara bahasa pengumuman. Jadi kalau kita mau sholat, kita ganti azannya. Azan, sholat. Oh, azan begitu. Kenapa? Karena kan azan pengumuman. Jadi kita ucapkan seperti itu. Itu secara bahasa iya. Tapi secara istilah syariat yang dimaksud azan itu adalah zikrun maksusun, zikir yang khusus. Artinya dia sudah tertentu zikirnya, nggak boleh dengan yang lain kecuali dengan itu. Apa itu? Allahu Akbar sampai akhir. Nah itu maksudnya. Matlubun li sholatin maktubatin kharaja bihi an-nawafilu fala yu'adzanu laha. Maka yang dimaksud matlubun li sholatin maktubatin, bahwasanya azan itu zikir yang khusus yang ditujukan atau dituntut atau dianjurkan bagi solat yang wajib. Kharaja bihi, ini kalimat mengecualikan an-nawafili, ya kan, bagi sunnah solat atau solat-solat sunnah. Fala yu'adzanu laha, maka bagi solat sunnah tidak ada azan baginya. Jadi ibu-ibu sekalian, sunnah sebelum solat azan, tapi yang sunnah itu adalah sebelum sholat yang wajib saja. Adapun kalau kita mau sholat sunnah, nggak ada azan. Jangan karena ngaji nggak selesai tadi itu, baru sampai di situ ngajinya bahwa sunat sholat ada 3. 1 sunat sebelum, ya kan? 2 sunat di dalam sholat. Yang ketiga sunat setelah sholat. Dia mau sholat tahiyatul masjid, azan dulu. Allahu Akbar. Enggak ya, hanya untuk sholat wajib azan itu. Maka sholat sunnah tidak ada azan. Ingat-ingat ini. As-salatan kharaja bihi al-manzurah. Jadi yang dimaksud hukumnya, yang disunnahkan azan, dianjurkan azan bagi sholat sunnah, yang bagi sholat wajib yang asalnya memang wajib, bukan sholat wajib yang wajib disebabkan oleh sesuatu lain. Contohnya al-manzurah, karena dinazarkan, fahiya wajibatun walakinnal wajiba li'aridin fala yu'adzanu laha. Bermula yang manzurah, yang dinazarkan itu, maka ia adalah wajib, akan tetapi wajibnya itu li'aridin, yang datang belakangan, fala yu'adzanu laha, maka tidak ada azan bagi sholat wajib yang wajibnya bukan asalnya wajib, tapi wajib disebabkan nazar. Jadi walhasil gampangnya, azan itu sunnah dilakukan sebelum sholat hanya pada sholat wajib 5 waktu, yakni sholat 1, sholat
Isa, 2 salat subuh, 3 salat zuhur, 4 salat asar, 5 salat maghrib. Hanya pada salat 5 waktu inilah azan sunnah. Salat selain daripada 5 waktu walaupun hukumnya wajib, contoh disebabkan wajibnya karena nazar, maka tidak azan. Paham ya? Paham. Alal a'yan, yang dimaksud alal a'yan adalah ay fardu ainin, yakni fardu ain kharaja bihi salatul janazah, salatul janazati. Ya, ini salat yang hukumnya fardu ain, mengecualikan dengan kalimat ini akan salat jenazah. Jadi kalau salat jenazah meskipun wajib kan itu kan, tapi wajibnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah, maka enggak ada azan. Ya, fahiya fardu kifayatin fala yu'azzanu laha, maka ia bermula ia salat jenazah adalah fardu kifayah, fala yu'azzanu laha, maka tiadalah ia azan baginya salat jenazah. Paham ya? Paham. Nah, ini azan. Fadlul azani, bermula keutamaan azan. Nah, kita lihat nih keutamaan azan. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT telah berfirman, keutamaan azan. Nih ingat nih, bagi para lelaki contohnya, bagi laki-laki ini mesti tahu nih, jangan sampai seumur hidup enggak pernah azan. Bagaimana mau azan Pak? Orang enggak pernah ke masjid. Ya datanglah ke masjid duluan biar bisa azan ya. Fadlul azan, bermula keutamaan azan. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Menerangkan tentang keutamaan azan, muallif kitab ini menukilkan ayat Al-Qur'an yang ada di dalam, ini surat apa ini? Surat Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu, dan siapakah yang paling baik, qawlan perkataannya, mimman da'a ilallahi, daripada siapa ia yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amila sholihan, dan beramal soleh akan ia, wa qala innani minal muslimin, dan berkata ia sesungguhnya aku minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri. Bagaimana keterangannya? Qalatis sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Sayyidatuna Aisyah. Siapa Sayyidatuna Aisyah ini siapa? Istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah berkata berkaitan dengan ayat ini. Apa sih maksud ayat ini tadi? Ayat ini artinya siapakah yang paling baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah SWT dan melaksanakan amal soleh, dan berkata ia sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Apa maksud ayat ini? Kata Sayyidatuna Aisyah, istrinya baginda Nabi SAW, aro, kata Sayyidah Aisyah apa? Aro hadhil ayata nazalat fil muazzinina. Aku mengetahui dan memandang, melihat serta berpendapat, kata Sayyidatina Aisyah, bahwa ayat ini, yang dimaksud ayat ini adalah mereka para muazzinin, mereka orang-orang yang azan. Jadi dipuji Allah dalam Quran, siapakah orang yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mengerjakan amal yang soleh, dan mereka ini berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Maksudnya siapa? Tukang azan. Ya, karena yang ngajak pada Allah itu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tuh ngajak orang kemana? Ngajak orang sholat kan? Ngajak orang sholat, dia mengajak orang kepada Allah. Dan itu ucapan yang paling bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muazzini muntaha azanihi.
akan diampuni lil muazzini, akan orang yang azan, muntaha azanihi, pada saat akhir dari azannya. Jadi orang yang azan tuh ketika dia akhiri azannya, selesai azan, la ilaha illallah, pada saat sampai pada lafaz la ilaha illallah, ha yang paling ujung itu, pada saat itu dosanya dihapus Allah Subhanahu wa taala, diampunkan Allah dosanya. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin, wa yastaghfiru, dan bermula memohonkan ampun mereka, lahu baginya orang azan, kullu ratbin wa yabisin, seluruh benda-benda basah dan benda-benda kering. Bayangkan saking mulianya orang yang azan sampai tembok memintakan ampun pada Allah. Jangankan benda yang basah seperti tanam-tanaman yang jelas-jelas memiliki ruh, itu hidup maksudnya, mereka memintakan ampun untuk orang yang azan. Tapi lebih dari itu, batu sekalipun, lantai ini nih, kaca, tembok, lampu, semua benda-benda keras yang kering itu pun memintakan ampun atas mereka. Nah, siapa yang lebih daripada mereka ini, ya, kemuliaannya, sampai benda mati pun ikut mendoakan mereka, ya kan? Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil muqaddam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah, yusholluna, bersalawat, 'alas saffil muqaddami, atas orang yang berada pada shaf terdepan. Wal muazzinu, dan bermula orang yang azan, yughfaru lahu mada sautihi, dan orang-orang yang azan itu akan diampunkan Allah baginya mada sautihi, sepanjang ia bersuara. Wa saddaqahu, dan membenarkan ia, man sami'ahu, akan siapa-siapa yang mendengarnya, min rabbin wa yabisin, daripada benda-benda basah dan benda-benda yang kering. Jadi menjadi saksi, membenarkan ucapan seorang muazzin itu, semua yang mendengarnya daripada kelompok kelompok makhluk yang basah atau yang kering. Jangankan makhluk hidup, makhluk yang basah dan kering saja dia membenarkan akan ucapan seorang yang azan. Walahu ajru man shalla ma'ahu, lebih menakjubkan lagi, walahu, dan baginya orang yang azan, ajru man shalla ma'ahu, pahalanya orang yang sholat bersamanya. Bayangkan ada azan di masjid besar kita ni Al-Ikhlas yang shofnya hampir penuh. Orang yang azan tadi, ibu-ibu sekalian, dapat pahalanya semua orang yang sholat ini, ya. Si tahu nanti suaminya di rumah, wah, 15 menit lagi waktu sholat, Pak, masjid azan. Kalau masuk masjid jangan lupa langsung duduk di depan mikrofon, ya. Nah, begitu masuk cepat-cepat berdiri, nanti takut direbut yang lain. Nah, seperti ini. Kenapa? Dia akan Allah ampuni di akhir azannya. Allah SWT mengampunkan juga sepanjang suaranya. Malaikat Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang shaf paling depan. Pasti dia termasuk shaf paling depan juga, dia yang azan. Yang kedua, Allah akan makhluk-makhluk semuanya yang keras dan yang lembek, ya. Yang basah dan yang kering, memintakan ampun untuknya, dan dia diberi Allah SWT pahala, semua pahalanya orang yang sholat bersamanya. Kalau 500 orang yang datang sholat ke sini, dia dapat pahala dari si A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z, A, B, A, C, A, D. Nah, seperti itu, ya, sampai penuh semuanya. Masya Allah. Itu makanya azan itu luar biasa, fadilah azan, ya. Tapi meskipun fadilah azan begini, nggak boleh perempuan azan di masjid. Mentang-mentang tadi udah ngaji gitu, ibu-ibu duluan lah. Oh, azannya suaranya beda, ya. Kata ngaji belum selesai tadi, baru dengar keutamaan azan, saking semangatnya udah azan lah, ditangkap nanti, ya. Laki-laki, ya. Al muazzinunu, bermula para muazzin, orang yang azan, atwalun nasi a'naqan,
adalah paling panjangnya manusia akan lehernya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat orang yang paling panjang lehernya adalah orang yang azan. Itu panjang lehernya gimana? Maksudnya nggak enak juga ngelihatnya. Kok orang lehernya normal dia panjang seperti jerapah. Apakah gitu maksudnya? Enggak, leher panjang itu maksudnya kan dia bisa dilihat semua orang kan? Coba kalau ibu-ibu duduk di sini, saya lihat ibu-ibu rata kan? Nggak bisa saya perhatikan terlalu fokus ke ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu sama, berjilbab semua, berhijab semua, sama semua ukurannya. Tapi tiba-tiba ada satu orang lehernya sampai sana, pasti saya perhatiannya ke situ, ya kan? Begitulah maksud makna hadis di hari kiamat nanti. Orang yang azan itu orang paling panjang daripada lehernya. Maksudnya semua orang akan melihat betapa terang cahaya wajahnya nanti di hari kiamat. Jadi kalau orang-orang kafir itu bermuram durja tuh wajahnya muram. Kenapa? Sudah dengar bakal tempatnya di mana? Jahannam. Jahannamnya sejauh 500 tahun perjalanan udah kedengeran suara. Orang yang azan tenang-tenang aja. Ya. Dilihat orang semuanya dalam keadaan tenang. Nah, itulah ibu sekalian berkaitan dengan azan. Ya. Berkaitan dengan azan. Sedikit lagi lah ya sampai iqamah. Yang kedua iqamah, penjelasannya apa iqamah? Zikrun maksusun matlubun li istinhadi al-hadirina li salatin maktubatin. Iqamah apa itu iqamah? Zikir yang khusus, matlubun yang dianjurkan, li istinhadi untuk apa? Li istinhad itu membangkitkan ya, mendirikan, membuat berdiri orang yang hadirina, orang yang hadir li sholatin maktubatin, untuk melaksanakan sholat yang wajib. Ya tadi dalam lafaz daripada iqamah tadi, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, sekarang al-hikmatu minal azani arba'atun. Bermula hikmah dari azan itu ada 4. 1. Al-i'lamu bidukhulil waqti. Hikmah azan yang pertama memberikan informasi bidukhulil waqti, sebab sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau ibu-ibu kan biasa di rumahnya nggak ada jam. Zaman sekarang sudah ada HP, ya kan? Ya kan? Ada jam dinding. Dulu ibu-ibu di kampung kami yang punya jam cuma berapa orang. Makanya beli jam masjid yang suaranya kencang. Setiap waktu bunyi teng teng teng. Jam 12 dari kampung sana sampai kampung sana tahu sekarang jam 12. Ya kan? Nggak ada jam. Tapi begitu azan Allahu akbar, maka faedah pertamanya memberitahukan akan masuk waktu sholat. Artinya waktu sholat sudah masuk. Kalau sudah dengar azan berarti sekarang sudah azan ya. Berarti sudah masuk waktu sholat, sudah waktunya sholat tanpa harus melihat jam. Itu hikmah pertama. Yang kedua, ad-da'watu ilal jama'ati. Bermula mengajak ilal jama'ati, kepada jamaah. Faedahnya azan itu mengajak kepada jamaah. Tuh, mengajak kepada sholat berjamaah. Yang ketiga, al-i'lamu bimaudhi'il jama'ati. Memberikan kabar di mana tempat sholat berjamaahnya. Orang akan mencari sumber suara, ya kan? Kalau azannya di mana? Ya disitulah tempat orang sholat berjamaah. Orang kan tahu. Yang keempat, yang terakhir, hikmah dari azan adalah izharu syiaril islami, menzohirkan syiar Islam. Jadi azan termasuk syiar Islam, dan syiar Islam harus disiarkan, namanya syiar, harus ditunjukkan kepada umat seluruhnya dan daripada kalangan manusia bahwa ini adalah azan, dan azan ini syiar agama Islam. Nah, demikian saja ibu sekalian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan manfaat. Sudah jam 3:06, masih ada waktu sedikit jika ibu-ibu sekalian ingin bertanya. Kalau ibu-ibu mau tanya atau mau menambahkan berkaitan dengan materi kita tadi, saya persilakan. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab, Allahumma waffiq liqawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau nanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan kalau salat di rumah udah ada lagi Pak, kalau udah ada di masjid
Ya. Baik, bagaimana kalau orang ini sholat di rumah, sunnah azan atau tidak? Tetap sunnah azan. Bagaimana Pak kalau saya sudah mendengar azan? Kalau dia sudah mendengar azannya dengan terang, lalu dia sudah menjawab azannya, ketika dia akan sholat, maka dia cukup untuk melaksanakan iqamah saja, ya. Bila dia tidak mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Ya, itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Cukup? Cukup? Cukup ya? Enggak ada pertanyaan? Baik, kalau cukup Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai kajian kita hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Nah, ini sudah sampai juga pada masa berlakunya baterainya mic sudah habis dan pas sudah, memang waktunya sudah ya. Jadi kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah SWT berikan kita kesehatan, panjang umur ya, murah rezeki, semua hajat-hajat baik dikabulkan Allah SWT. Yang sehat disembuhkan oleh Allah SWT. Yang sehat ditambah sehat oleh Allah SWT. Yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Dan kita bisa berjumpa lagi pada minggu selanjutnya melanjutkan kajiannya. Amin ya rabbal alamin.